Sesaat lagi akan Anda dengarkan spesial program Dialog Sambang Parlemen. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya. DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Sonora. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali di sela-sela Anda memulai aktivitas pagi hari ini, Radio Sonora kembali menghadirkan program spesial Dialog Sambang Parlemen hasil kerjasama dengan DPRD Kota Surabaya. Saya Andre Komarudin yang pagi hari ini akan memandu perbincangan ini kurang lebih selama 1 jam ke depan. Sahabat Sonora, Komisi B DPRD Kota Surabaya ini telah melakukan inspeksi mendadak ke lokasi proyek pembangunan rumah potong hewan sapi di kawasan Osowilangun, Surabaya Barat pada 5 Agustus yang lalu. Kunjungan ini, sahabat Sonora, bertujuan untuk meninjau langsung progres pembangunan fasilitas baru yang dirancang sebagai pengganti 2 RPH yang lama, yakni di daerah Pegirian dan juga di daerah Kedurus. Lantas apa saja temuan yang didapatkan oleh DPRD dalam sidak tersebut? Kita akan memperbincangkannya kurang lebih selama 1 jam ke depan bersama narasumber kami, Haji Muhammad Farid Hafif SIP MAP. Beliau adalah Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya dari fraksi PKB dengan topik bahasan melihat RPH baru, harapan baru, tata kelola pemotongan hewan di Surabaya. Assalamualaikum Mas Afif. Waalaikumsalam Mas. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sebelumnya saya terima kasih sangat jenengan sudah menyempatkan waktu berbincang bersama Sonora untuk menginformasikan apa hasil sidang jenengan kemarin ya di Osowilangun bersama rekan-rekan yang ada di Komisi B. Nah, saya ingatkan sahabat Sonora, perbincangan ini bisa Anda akses dengan berbagai cara ya. Kalau Anda kebetulan pagi hari ini ada di dalam mobil, silakan ya, Anda bisa arahkan gelombang radio Anda di FM 98,0. Atau kalau Anda menggunakan handphone, bisa download terlebih dahulu aplikasi Express Radio atau cukup streaming di sonora.co.id, pilih menu kota Surabaya. Karena di website ini ada 10 kota selain Surabaya yang berada di bawah jaringan atau network dari Radio Sonora Surabaya ya. Baik, awal Mas Afif, ini mungkin bisa diedukasi ke sahabat Sonora yang mendengarkan perbincangan kita ya, sebelum menyampaikan hasil temuan dari sidak kemarin di RPH Osowilangun. Oke. Apa sih yang menjadi latar belakang Pemkot akhirnya kok sampai membuat RPH baru di daerah Osowilangun? Selain dari apa yang tadi di narasi awal sudah saya sampaikan, yang memang digadang-gadang sebagai pengganti 2 RPH yang lain. Ya masa hanya alasan itu, pasti ada alasan lain yang disampaikan ke DPRD waktu itu. Monggo Mas Afif. Oke. Jadi sebelumnya Mas siapa Mas? Andre. Mas Andre, sebelum saya jadi DPR ini saya Ketua Badan Pengawas RPH Kota Surabaya. Oke. Jadi Green Design pindah itu ketika zaman saya dengan Direktur Fajar, Direktur Utama Fajar sudah ada Green Design-nya, strategi, rencana, apakah pindah di sana itu akan memenuhi kebutuhan sama seperti di Pegirian dan Kedurus. Sudah ada kajian-kajiannya. Oke. Apakah nanti ketika dipindah itu jagal ini bukan yang menyembelih ya, jagal ini yang punya sapi yang motong. Ini apakah menurun? Akhirnya nanti berdampak kepada daging di Surabaya juga menurun. Sudah kita lakukan kajian, ternyata it's okay. Kenapa kok harus pindah? Karena satu, tempat RPH di Pegirian itu sebenarnya sudah mulai zaman Belanda sampai sekarang, bahkan alat-alatnya itu pun masih zamannya Belanda. Bangunannya pun juga masih zamannya Belanda. Tetapi Wali Kota Surabaya ketika itu saya menjadi Ketua Badan Pengawas mau menjadikan RPH Pegirian itu menjadi kawasan Ampel, Sunan Ampel. Jadi terusannya Serambi Ampel itu nanti
itu sampai ke sisi utara, itu akan diambil oleh Pemkot dan dibuat kayak museum Ampel ataukah apa gitu ya. Saya lupa, ada sudah grand desainnya itu. Maka dari itu, yang pertama pindah babi dulu. Babi pindah dulu ke Banjarsugian. Ya, betul. Selesai. Sekarang adalah sapi. Kenapa yang Kedurus juga harus pindah? Karena yang Kedurus itu satu sudah tidak layak. Karena mengganggu Kali Brantas. Limbahnya itu seringkali meluber. Ketika penampungan ipalnya nggak kuat, akhirnya meluber dengan sendirinya ke Sungai Brantas. Kalau ini dibiarkan akan menjadi masalah hukum. Kalau tidak seperti ini, akhirnya dari 2 kajian pegirian dengan Kedurus itu, maka pemerintah kota mengusulkan, meminta kepada RPH BUMD ketika itu untuk pindah ke tempatnya belum. Mau dulu. Oke, Pak Wali, kita pindah. Akhirnya gimana? Punya uang nggak RPH? Nggak punya. Nah, untuk beli tanah kita nggak punya, untuk bangun pun juga nggak punya. Ya sudah, kalau begitu dianggarkan oleh pemerintah kota. Sudah dikasih tempat tanah aset itu ditambah Osowilangun. Yang babi di Banjarsugian, yang RPH sapi ditambah Osowilangun. Yang kemarin kita sidak di sana sudah 80% letaknya di sana. Enaknya lagi di sana itu jauh dari pemukiman. Kalau di Pegirian, Mas Andre, itu dekat dengan pemukiman. Padat juga. Padat juga. Limbahnya itu kadang-kadang sampai meluber, kalau sudah banyak yang motong sapi, itu meluber sampai ke sebelah-sebelahnya rumah warga. Begitu pun di Kedurus. Di Kedurus itu, sebelahnya itu SDN negeri. Sampai ketika rumennya, limbahnya rumennya itu, sapi itu telat, bawahnya ke Menowo, itu sampai ono set ya. Setnya itu sampai masuk ke sekolah-sekolahan dan diketahui oleh siswa-siswa, kasihan. Dan baunya menyengat. Nah, jadi kalau masalah RPA, hafal ya. Makanya karena memang terlibat di sana secara langsung sejak awal ya. Karena diundang Sonora terkait RPA, wah saya cocok. Artinya saya sudah mengerti. Nah, akhirnya dari berbagai hal itu dipindah di Tambak Osowilangun, tetapi hasil sidak kemarin itu yang saya lihat di rata-rata setiap sehari dalam 1 bulan sehari itu 100 sapi Pegirian, 50 sapi Kedurus yang disembelih setiap harinya itu. Rata-rata saya hitung 100 sama sana 50. Sedangkan kalau ini dijadikan satu, antara Kedurus dengan Pegirian dijadikan satu ditambah Osowilangun, otomatis harus ada tempat parkirnya yang banyak. Parkir sapinya, kandangnya. Kenapa? Ketika sapi itu datang, tidak boleh harus disembelih. Dia harus istirahat dulu sampai 10 jam, baru besok boleh disembelih. Nah, itu penumpukan di situ. Penghitungan saya, ditambah Osowilangun, kandangnya itu kurang. Makanya kemarin kami Komisi B Sidak itu, temuan kami satu adalah kandang harus ditambah di sisi selatan. Itu ada tanahnya pemerintah kota, tinggal disambung saja itu bisa dibuat kandang baru. Yang kedua, tanahnya itu seperti tanah gambut. Jadi goyang, Pak, Mas Andre. Karena itu bekas sampah. Itu bekas sampah tumpuk-tumpuk, harusnya yang bangun itu dihabiskan dulu sampahnya, dikeruk. Terus diuruk, terus dibangun. Akhirnya kami lihat kemarin belum apa-apa sudah retak semua. Karena goyang dia. Nah, apalagi nanti ini kalau sudah berjalan, otomatis sapi itu besar-besar itu, karena sapi itu tidak hanya sapi lokal, sapi impor juga datang, itu bisa setiap bulannya bisa perbaikan pemeliharaan lantai RPA. Sudah dipastikan terjadi ya? Iya, sudah dipastikan karena
ini belum apa-apa saja retak ya. Sapi itu besar. Kalau kita lihat saja, kita suka makannya nggak tahu aslinya. Ya, kalau tahu aslinya, wah itu yang buat lantainya nanti bisa pecah semua. Itu butuh betul ekstra pemeliharaan yang harus dianggarkan oleh RPH di kemudian hari. Begitu pula dengan listrik dan airnya semakin besar. Nah, itu Mas Andri. Dari temuan-temuan itu, akhirnya tanggapan dari RPH atau Pemkot bagaimana? Tanggapan dari Pemkot, alhamdulillah kemarin, ya Bapak, nanti kami ajukan untuk kandang, kita akan perlebar lagi di sisi selatan, agar supaya memenuhi kebutuhan RPH. Saya bilang, jangan sampai tertunda. Jika tertunda, penyembelihan, pemotongan sapinya terlambat, peredaran daging telat, warga hanya butuh daging itu tidak penuh, bisa demo ini masyarakat ini. Karena ketentuan itu sudah dari dulu warga Surabaya itu ya 100 sama 50 sapi itu. Rata-rata itu yang dijual di kota Surabaya itu. Itu dalam kondisi di luar special moment, misalnya kayak Idul Adha atau apa, rata-rata ya? Iya, rata-rata. Dan 97, 86 yang sana naik. Kalau saya rata-ratakan 150. Itu Mas Andri. Menarik ketika tadi Mas Afif menyampaikan setelah sidak kondisinya bekas eks sampah ya. Kemudian juga bangunan juga kayak gitu, fasilitas kandang juga kurang berdasarkan jumlah. Kemudian masyarakat pasti akan timbul pertanyaan seperti ini, Mas Afif. Lah, opo gak ono analisa awal waktu pemilihan lokasi gitu kan. Nah, ini menjadi pertanyaan dari teman-teman di DPR juga nggak? Sebenarnya iya, tetapi kata teman-teman direksi, memang saya juga pernah tahu kita itu dipilihkan, nggak bisa milih, namanya dikasih. Mau dikasih jaluk, maksud jaluk milih. Iya, namanya dikasih, ya kita terima apa adanya. Cuma ketika itu direksi menyampaikan agar supaya jangan sampai mengurangi kuantitas antara di Pegirian dan di Kedurus. Bisa menjawab kuantitas di Pegirian dan di Kedurus. Itu aja. Kalau kurang, segera dibuka. Nah, yang menjadi kendala lagi adalah pengusaha jagal ini. Pengusaha jagal, pengusaha sapi ini yang dikategorikan sama kita namanya itu jagal, itu dia juga harus adaptasi. Ini juga menjadi taruhan PDAM. Apakah 60 jagal yang sudah menjadi mitra kerja RPH itu mau menyembelih, memotong di RPH Tambak Oso Wilangun, ataukah dia berhenti jadi mitra kerjanya RPH? Kalau ini berhenti jadi mitra kerja RPH, pendapatan RPH menurun, peredaran daging akan berkurang. Maka dari itu, RPH harus punya cara-cara khusus di sini untuk memberikan pencerahan kepada jagal-jagal ini, bahwasanya ini tempat yang layak, yang sesuai, yang menjanjikan, dan ada kepastian berusaha, berbisnis di sini. Itu yang penting. Dengan cara apa? Harus betul-betul direksi, pasti saya yakin tahu bagaimana caranya merayu jagal-jagal agar mau pindah ke Tambak Oso Wilangun. Karena kalau ditutup, pilihannya cuma satu. Mau nggak mereka ini jagal nyembelih motong di RPH Tambak Oso Wilangun, ataukah dia berhenti jadi mitra kerja RPH? Itu aja. Mas Afif, kalau ini hitung-hitungan logika aja. Andai kata kita semua sahabat ada di posisi mitra gitu ya, tentu saja kebijakan ini jangan sampai menambah operational cost bagi kita, yang tentu saja akan mempengaruhi profit dari mitra ini sendiri untuk yang didapatkan. Nah, jarak Oso Wilangun tuh jauh loh gitu kan. Nah, itu juga menjadi pertimbangan pemilihan tempat, gak membuat jangan sampai ceritanya menjadi proyek gagal ya. Karena banyak sudah cerita
dibikinkan fasilitas tempat yang lebih oke, tapi karena akses fasilitas transportasi yang juga nggak mensupport, males akhirnya untuk menggunakan tempat itu. Ya. Gitu. Jadi kalau memang itu nantinya Jagal itu pindah ke Tambak Osowilangon ini kosnya tinggi, berarti RPH harus punya cara. Bagaimana caranya Jagal ini mau menyembelih di Tambak Osowilangon dengan pelayanan yang lebih bagus. Contoh, Ada plusnya. ada plusnya. Contoh, di Pegirian sama di Kedurus, Pak. Nyembelih aja, bayar. Oke. Yang mencacah, yang nyiseti bukan orang RPH, itu pemboleng. Artinya itu kuli. Oke. Tadi Jagal ini nyewa kuli. Ya. Itu sudah bayar ke RPH, masih Bayar dia kuli, bayar ke kuli, ya kan? Nah, dengan manajemen baru ini, kalau bisa RPH, setelah disembelih, yang mencacah dan yang mengupas daging, itu pegawai RPH. Yang selama ini sudah digaji bulanan oleh RPH. Itu bisa-bisa Jagal seneng. Jadi Jagal tinggal minta request. Oke. RPH saya minta model seperti ini, pemotongannya ini di model ini. Semua fasilitas sudah diberesin sama RPH, mulai alat-alatnya dan sebagainya. Kalau di Pegirian sama di Kedurus itu alatnya mereka sendiri. Oh. Mereka sendiri. Alat nyembelihnya aja yang dari RPH. Kalau sapi beek yang impor itu kan ditembak dulu itu pingsan. Apa namanya ya? Pingsan, terus pingsan disembelih. Nembak pingsan disembelih itu alatnya RPH. Setelah disembelih, dikupas, dicacah, itu semuanya Jagal. Oke. Tantangannya di RPH ya kali ini ya. Betul. Jadi bagaimana RPH memberikan value lebih sebagai servis kepada para Jagal ini agar tetap setia menjadi mitra. Betul. Karena memang pengalihan RPH yang baru, Osowilangon loh, bayangin sahabat Sonora ya. Secara hitung-hitungan bisnis, pasti para mitra ini akan berbicara tentang operasional cost tambahan. Betul. Transportasi yang ke sana berapa gitu kan, tambahan biaya lagi. Nah, ide ini merupakan ide yang disampaikan oleh teman-teman DPAD atau memang RPH sudah siapkan plan action untuk mengatasi kekhawatiran mereka nanti kalau sampai para mitra ini nggak loyal lagi. Nah, sudah kita bicarakan bersama dengan direksi, sepakat dengan hal itu dengan manajemen baru. Jika tempat baru itu harus ada manajemen baru. Itu wajib. Jangan sampai ada tempat baru manajemennya sama. Saya yakin Jagal sudah nggak akan lagi menyembelih di sana. Tetapi kalau ada fasilitas khusus yang mana itu terjadi yang saya ceritakan tadi, akhirnya Jagal-Jagal ini bisa menyimpan kosnya dia, uangnya dia untuk para kuli-kuli bisa dibuat untuk kosnya dia transportasi. Kan gitu, Pak. Nah, karena RPH ini sudah menjadi perseroda, yang kemarin saya sebagai pansusnya, juga sebagai anggota pansus, menjadi PD, perusahaan daerah RPH menjadi RPH perseroda sekarang, yang mana RPH sudah mulai boleh di Perda itu bebas melakukan usahanya, memperlebar usahanya, terus memanfaatkan aset-asetnya, apapun itu yang bentuknya bisa masuk ke bisa masuk menjadi pemasukan omsetnya perusahaan, lakukan. Contoh, RPH punya tanah, membuat hotel, boleh. Boleh, sekarang bebas karena sudah perseroda dia. RPH buat anak perusahaan, boleh. Yang bidangnya apa, ngurusin buat pupuk, kan bisa itu. Di luar usaha induknya? Iya. Bahan baku nggak beli. Tinggal ambil aja sisa dari
sisa dari penyembelihan itu rumen, tinggal diolah menjadi pupuk, tinggal beli mesinnya. Siapa yang mengolah ini? Anak perusahaan bisa. RPH sendiri kalau mampu tanpa anak perusahaan, oke. Karena pasti roda itu sifatnya bebas. Yang penting uang bisa masuk menjadi profit perusahaan. Mas Afif, Mas Afif kan juga ini ya berkecimpung dalam RPH ini tadi sebelum menjadi anggota Dewan. Artinya praktisi juga gitu ya kalau kita pakai bahasa sederhana ya sahabat sonora ya. Di posisi mitra, Mas Afif melihat kebutuhan mereka itu sebenarnya apa terkait dengan RPH? Pelayanan aja. Permudah mitra, layani mitra dengan baik, permudah mitra dengan baik, ya kan? Agar supaya mitra ini bisa ada kepastian untung ketika menjual dagingnya ke pasar, ya kan? Terus kepastian halalnya, namanya kalau nggak salah asuh, aman, apa itu SU-nya saya lupa, pokoknya asuh namanya, hanya itu halal. Nah, itu perlu. Karena apa? Karena RPH hari ini itu yang paling lengkap, sertifikat-sertifikatnya. Itu yang disukai oleh jagal-jagal. Kepastiannya itu nggak pernah ada persoalan. Bahkan sapi-sapinya pun juga sudah ada izinnya keluar semua. RPH nggak berani menyembelih sapi asal-asalan kalau belum ada surat dari dinas peternakan atau kepastian dari petani. Itu sebenarnya yang harus diperbaiki oleh RPH dari sistem manajemen agar supaya para mitra kerja ini bertambah, tidak semakin menurun. Karena Mas Andre, beli sapi ketika disembelih, dijual dagingnya, itu kalau kita orang awam beli sapi terus dijual, jadi jagal kita ya, susah kita memprediksi ini akan untung segini, susah gitu. Jagal-jagal itu turun-temurun, nggak ada yang kayak kita tiba-tiba langsung dari jagal, nggak bisa. Itu mulai dari kakeknya, orang tuanya, buyutnya. Jadi dia tahu, pegang aja sapi sama dia, dihargai segini. Karena aku keuntungnya sak mini. Nah, itu tahu dia. Itu kalau nggak ada matematikanya. Nggak ada, itu ilmu katon. Susah itu diprediksi kita. Itu. Seperti itu ya ternyata dalam dunia rumah potong hewan yang selama ini mungkin kita sebagai masyarakat awam yang penting udah beli dagingnya di pasar, urusan selesai. Ternyata kompleks ya permasalahan di dalamnya karena banyak perspektif kepentingan bisnis yang memang harus dipertimbangkan. Dari sisi RPH-nya sendiri juga harus profit, dari mitranya sendiri juga harus profit juga ya. Oke, baik. Nah, sahabat sonora, saya ingatkan cara menikmati radio sekarang sudah nggak kayak dulu ya. Kalau dulu Anda hanya mendengar suara, sekarang kami pun bisa dinikmati secara visual. Preferensi cara menikmati Anda, silakan Anda pilih. Kalau Anda suka suara saja, Anda bisa akses ke sonora.co.id ataupun juga melalui gelombang analog FM 98 Surabaya. Ya, tetapi kalau Anda suka visual, silakan Anda merapat ke akun YouTube Sonora Surabaya. Kami sedang live di sana sekarang, termasuk juga di aplikasi X-Space Radio. Kita lanjutkan obrolan kita, Mas Afif ya. Mas menarik ya. Kita sebagai masyarakat awam baru tahu tadi di segmen awal problem-problem yang sudah di-list oleh teman-teman di Komisi B DPRD Kota Surabaya terkait dengan RPH di Kota Surabaya, sehingga akhirnya memunculkan solusi mau nggak mau harus ada RPH baru yang bisa menambah dan meringankan beban dari RPH lama yang sudah ada di Kedurus dan juga di titik yang lain. Nah, berbicara tentang tata kelola pemotongan hewan di Surabaya secara keseluruhan nih Mas Afif ya. Sudahkah maksimal dan bermanfaat untuk masyarakat luas Kota Surabaya? Pertanyaan ini selalu menjadi pertanyaan yang banyak ditanyakan masyarakat. Jadi Mas Andre, Komisi B ini urusannya kompleks. BUMD mulai urusan air, urusan hewan, urusan daging, urusan pasar, urusan bank,
Semua. BUMD dipegang oleh Komisi B. Oke. Ini ketika kami menjadi mitra kerja sebagai kontrol, DPRD Kota Surabaya menjadi kontrol di sini. Kami lihat semuanya ada banyak memberikan manfaat bagi Kota Surabaya, warga Kota Surabaya. Karena tema hari ini adalah RPH, maka di sini kami melihat seringkali kegiatan-kegiatan di RPH itu memberikan manfaat kepada warga Kota Surabaya. Apa itu? Dalam hal menyediakan daging. Alhamdulillah selama ini tidak pernah ada keluhan masyarakat terkait naiknya drastis harga daging, langkahnya daging nggak pernah. Terus ada penyembelihan sapi liar nggak ada, karena itu masuk pidana, Mas Andre. Kalau menyembelih kambing, ayam itu masih boleh. Kalau sapi, kecuali Idul Adha ya, nggak bisa. Disembelih, dipotong sendiri di rumah setiap hari, karena darahnya itu akan jadi limbah dan kotorannya. Tidak ada komplain dari masyarakat terkait itu, dan semuanya baik-baik saja. Dan harapan kami ke depan kepada RPH memang ketika perpindahan ini jangan sampai ada aduan masyarakat terkait tentang langkahnya daging dan juga naik drastisnya harga daging di Kota Surabaya. Itu aja. Berbicara tentang stakeholder dalam usaha pemotongan hewan, khususnya sapi, sahabat Sonora ya. Kita nggak berbicara RPH-nya sendiri dan juga masyarakat sebagai penikmat konsumen daging. Mitra ini juga punya peran penting di dalamnya, gitu kan. Kalau tidak ada komplain dari masyarakat terkait dengan RPH, yang penting kebutuhan dagingnya tersuplai. Mitra sudah mulai sambatkah terkait dengan RPH Wasawilagun ini yang madulnya ke DPRD gimana? Jadi kalau Jagal mulai kemarin saya lihat berita itu mulai resah. Resah dan gelisah terkait perpindahan. Karena kan kadang-kalanya mitra itu kan juga butuh adaptasi. Yang pertama. Yang kedua, tidak pernah ketemu antara mitra Kedurus dengan mitra Pegirian. Jadi satu ini nggak pernah. Ini berbeda ini. Berbeda. Nah, hari ini jadikan satu. Ini yang membuat mereka resah dan gelisah. Resahnya karena satu geng-gengan, kan punya misi sendiri-sendiri, punya pasar sendiri, punya pelanggan sendiri. Para jagal-jagal ini takutnya nanti ada kebocoran info, pelanggannya di mana sebagainya. Nah, ketika hari ini jadi satu, ini mereka hampir seringkali resah terus. Tuh. Ini harus segera dicari solusinya. Dicari solusinya, teman-teman jagal harus bisa berani di sini menghadapi tantangan baru ini. Jangan sampai dengan adanya tantangan baru ini membuat mereka kena mental. Kan belum dimulai, dan ini belum dicoba. Coba dulu pun Pegirian Kedurus ketika baru dibuka ya sama. Situasinya ya sama. Ketika nanti sudah terbiasa, saya yakin pasti ada banyak solusi di situ bagaimana caranya masalah-masalah agar supaya kenaikan harga jangan sampai naik sesuai kebutuhan warga tidak terlalu berat membeli daging. Ini yang harus segera dicarikan solusi. Tapi saya yakin dalam perjalanan waktu teman-teman mitra kerja RPH dengan RPH nanti akan bisa menemukan titik temu. Caranya bagaimana. Sedang toh pun RPH juga jualan pentol. RPH juga jualan daging.
RPH juga punya pelanggan sendiri, daging slash itu punya dia pelanggan sendiri sudah punya, dan juga RPH hari ini direksi juga ekstra keras karena yang mana hanya punya 2 tempat, sekarang punya 3 tempat. 3 tempat ini jauh. Dulu kan sapi babi pegirian satu komplek, hanya dibatasi dengan pagar tinggi gitu kan, tapi terpisah, tapi kan gak jauh jaraknya. Masih satu lokasi. Satu lokasi, dengan Kedurus. Besok ini satu di Jeruk, rumah potong unggas, satu lagi di Banjarsugian, rumah potong babi, ditambah Osowilangun, rumah potong sapi. Ketiganya ini pojok sampai pojok ini pojok ketemu pojok Surabaya, sampai ketemu pojok Surabaya loh ini. Ini bagaimana caranya direksi dalam menyelesaikan mitra kerjanya, mulai dari jagal ayam, jagal babi, jagal sapi, ini bisa linier dan segera formulanya mulai segera diatur. Itu aja. Oke. Mas Afif, investasinya nggak main-main ya, bikin RPH baru ini. Pasti anggarannya juga cukup besar. 30 miliar. 30 miliar ya. Pertanyaannya adalah, kita tahu kinerja RPH Surabaya selama ini seperti apa, gitu ya, dalam mencapai target, menyumbangkan pendapatannya untuk pendapatan asli daerah juga seperti apa. Temu titiknya, break point-nya ya, dengan dana sebesar itu bisa kembali berapa lama dengan sistem yang ada sekarang? Sangat lama. Jawabannya sangat lama. Sangat lama. Oke. Tapi karena wali kota itu karena ini manfaatnya besar untuk warga kota Surabaya, beliau berani membuang uang, bukan membuang ya, membangun RPH yang layak untuk warga kota Surabaya dengan harga segitu, 30 miliar berapa gitu. Nah, bagi kami memang kemarin kami sidak pantas, dan itu baru cara penyembelihan modern. Bisa diceritakan ke sahabat Sonora, perbedaan RPH yang baru ini dengan RPH yang lama, apa aja teknologi yang ada, peralatannya apa aja? Sehingga kita punya gambaran 3M itu dirupak nopo ae. Jadi kalau di Pegirian, alatnya, realnya itu masih zaman Belanda. Otomatis kan sisi alaminya tayangan itu Pak, itu kan bisa bahaya kalau dimakan kan. Alatnya itu bisa mempengaruhi ke daging. Kalau ini kemarin saya lihat stainless, nggak mungkin berkarat. Barangnya ini bagus. Saya lihat relnya, besinya juga bagus-bagus. Ini bisa steril. Kalau di RPH Pegirian juga mungkin steril karena itu alatnya lama. Betul. Alatnya lama. Nah itu ya. Yang kedua, bersih. Nah kalau di RPH Pegirian tidak bersih. Karena model lama. Jadi, kalau di RPH lama Pegirian, sapi disembelih itu darahnya udah beleber. Beleber. Kalau mau masuk ke selokan, ke tempat limbah, itu harus didorong sama teman-teman RPH. Dipel. Baru nyembelih lagi. Semprot sama air, dimasukkan ke selokan. Agar supaya darahnya tidak membeku. Kalau membeku, buntoni saluran. Darah itu 10 menit sudah menggumpal. Nah, kalau prosesnya di Tembok Osowilangun masuk ke selokan itu langsung dia, langsung ada wadahnya, langsung. Jadi nggak perlu disiram, bisa disiram nanti terakhir ketika jam tutup. Kalau di Pegirian nggak bisa, Pak. Jadi kotor, itu yang bisa mempengaruhi daging, kurang steril. Yang ketiga, tempat pencacahan. Kalau di Pegirian, ketika tempat pencacahan penuh, di tanah dia, Pak, nyacahnya. Di tanah, kotor lagi. Kalau kemarin
tempat penyacahan saya lihat itu kayaknya setiap jagal dikasih stand sendiri-sendiri untuk pencacahan. Kalau saya hitung itu tempat pencacahan kemarin lebih dari 60 jagal. Cukup lah kalau untuk 60 jagal. Nah, berarti jagal itu nanti tempatnya dinamai Mas Andre. Oh gitu. Jadi dia tempatnya di situ terus. Gak rebutan kayak di Pegirian. Untuk Pegirian Pak, Mas Andre, sing pertama, ya wis yang gini kan. Sing teko kiri gak oleh nggon kena lemah. Oke. Nah, jadi itulah yang menjadi hari ini baguslah. Terakhir, ketika sapi datang, kalau di RPH Pegirian, sapi datang masuk di kandang belakang. Terus digiring jalan. Ya kan? Kalau di tempat Mbak Oso Wilangon sudah ada kerangkengnya, dia masuk sudah masuk kerangkeng. Ada beda sendiri antara sapi impor dengan sapi lokal. Kalau sapi impor itu gak loe. Ya. Jadi irungnya gak ditindik. Jadi dia liar jalan sendiri. Kalau nyembelih harus ditembak dulu pingsan terus disembelih. Karena nggak ada talinya dia. Kalau sapi lokal gampang Mas. Nah, jalannya berbeda. Kemarin saya lihat, jadi terpisah nanti. Ini yang mau ke sapi lokal diarahkan ke sana. Yang sapi impor diarahkan ke sebelah sini. Nggak campur jadi. Nggak campur. Karena apa? Karena sapi impor dikasih jalan sendiri Mas. Menuju dia ke tempat penyembelihan, dia jalan sendiri. Kasih jalan besi gitu. Sampai naik ke atas terus ditembak, kepalanya pingsan, sembelihannya itu sudah ada selokannya, dia langsung jatuh. Oke, baik. Bagus lah. Mas Afif, banyak harapan dari masyarakat luas dengan adanya RPH baru di Oso Wilangun ini akan mensejahterakan berbagai pihak. Ya, RPH-nya juga sejahtera, jagalnya sejahtera, pemilik hewannya ini juga sejahtera, dengan pemilik sapinya, ya, para petani sapi ini atau orang yang merawat sapi ini. Oke lah, kita Surabaya memang bukan kota berbasis agraris ataupun juga peternakan ya, karena kita secara lahan memang sudah semakin terbatas. Kemungkinan dari kota-kota penyangga sekitar ya yang memberikan masuk menjadi bahan untuk kebutuhan daging. Berbicara tentang kesejahteraan para peternak sapi, itu juga menjadi perhatian dari teman-teman di DPRD nggak sih terkait dengan korelasinya pengadaan RPH baru ini? Pertanyaan, di Surabaya masih ada peternak sapi nggak gitu ya masalahnya. Tapi kalau kita ke daerah Wiyung, itu kadang banyak sapi lepas loh di jalan-jalan. Nah monggo, ini hanya sekitar yang dilihat masyarakat aja di luaran sana. Jadi begini ya, yang selama saya jadi ketua Badan Pengawas RPH, tidak ada sapi yang beli di Surabaya, peternak Surabaya sendiri ya. Saya lihat tidak ada. Adapun paling ya 1-2. Semuanya itu hampir ngambil keluar kabupaten. Atau juga ada yang impor. Nah, karena apa? Karena harganya yang menentukan harga, Mas. Para jagal itu kalau ada sapi murah di sana, tahu dia dibeli. Mas Andre ini punya sapi butuh, tahu dia sudah. Karena apa? Para jagal itu pasti akan cari sapi yang paling murah. Betul. Urusan modelnya akan bagaimana itu urusan belakangan. Yang penting murah dulu. Ketika ini murah terus sakit gimana? Nah, samanya gitu ya pertanyaannya. Karena ini kan ketika di bawah itu kan ada dinas peternakan yang menjaga. Suntik dulu di situ. Dia disuntik apa ya, vitamin atau apa. Sampai ini dinyatakan sehat baru boleh dibawa ke RPH. Hal semacam ini membuat para jagal ini harus betul-betul sering disayang sama RPH. Karena mereka ini yang selama ini memenuhi kebutuhan warga kota Surabaya. Bayangkan loh Mas ya, setiap hari 150 sapi ya, boleh nangdi. Pikir ADW boleh nangdi. Betul. Itu bisa teman-teman mitra kerjanya RPH itu, mitranya RPH itu
mengatasi hal itu. Maka dari itu, tetapi RPH harusnya juga harus mulai belajar. Belajar menjadi jagal sendiri. Dia sudah punya pasar. Ya. Dia sudah punya pelanggan. Betul. Tinggal bagaimana RPH melakukan penggemukan sendiri, ya kan? Ternak sendiri, menggemukan sendiri. Kalau nggak mampu, RPH-nya bisa dibuat anak perusahaan. Anak perusahaan ngurusi pupuk, ngurusi penggemukan, ngurusi peternakan, ya kan? Kan bisa itu. Karena pesi roda ini semuanya bebas ya. Yang penting profit. Karena sudah nggak boleh lagi kalian hutang atau kalian rugi, nggak boleh. Di pesi roda itu harus untung. Nah, ya kan? Maka dari itu harus bisa berpikir panjang. Harus tahu mana sisi profitnya. Coba hari ini nanti RPH akan kami kasih saran, agar arahan, agar supaya mencoba belajar menjadi jagal sendiri. Yang terpenting adalah tidak mengambil pasar jagal orang lain. Nah ini ketentuannya di sini. Yang penting RPH penjualannya tidak mengganggu pasar jagal orang lain. Itu aja. Nggak akan marah mitra kerja, mitra jagal, mitra RPH. Pengennya ngobrol lebih lama, Mas Afif, tapi keterbatasan waktu juga ya yang harus kita perhatikan. Kalau berbicara masalah RPH, dunia perjagalan kompleks ya ternyata. Kompleks. Banyak pihak yang harus dipertimbangkan, kemakmurannya, kebermanfaatannya. Terakhir Mas Afif, harapan jenengan mewakili teman-teman di DPRD khususnya di Komisi B dengan adanya RPH baru Osowilangun ini, monggo Mas Afif. Ke depan direksi RPH juga menjaga yang pertama keselamatan teman-teman karyawan. Karena rute, jalur, rumah karyawan itu yang selama ini banyak orang utara, ya kan? Sekarang pindah ke Tambak Osowilangun dengan kendaraan trailer kayak seperti itu harus hati-hati. Kekhawatiran saya, teman-teman karyawan biasanya berangkatnya dari gang ke gang kan, nyampe ke RPH, utara kan jalannya kecil, sekarang jalan besar, harus hati-hati. Direksi harus sering menyampaikan agar supaya lebih hati-hati, karena itu jalur utama besar. Truk aneng iku kontainer, trailer, itu perlu hati-hati teman-teman. Yang kedua, karyawan RPH bersama direksi setelah menjadi perseroda ini harus melakukan rapat kerja setelah diganti PD perusahaan daerah menjadi perseroda, harus punya langkah-langkah strategis, langkah-langkah yang efektif dan efisien untuk meningkatkan profit di rumah potong hewan. Sebelum saya, Mas, itu Mas Andre, jasa pemotongan 50.000. Setelah saya masuk, saya melakukan kajian, kami memohon kepada Pemkot, memohon kepada DPR ketika itu agar minta persetujuan naik jasa potongnya dipenuhi. Nah, sekarang pindah. Berarti kalau sudah pindah begini pengeluarannya juga besar. Karena apa? Karena listrik dan biaya yang lain-lain itu juga semakin besar. Jika RPH tidak bisa mengandalkan sisi profit yang lain, hanya mengandalkan pemotongan, nggak akan pernah bisa berdiri tegak RPH. Maka dari itu menjadi perseroda ini adalah, mari direksi harus berpikir cepat, berpikir profit, berpikir bisnis untuk membesarkan rumah potong hewan. Biar bisa nantinya dividennya tinggi, masuk ke PAD, manfaat bagi warga kota Surabaya. Sudah difasilitasi tempat, teknologinya juga sudah dipercanggih, tinggal sekarang tantangannya manajemennya kayak apa akan memanfaatkan semua fasilitas itu. Ya, baik. H. Muhammad Farid Afif SIP MAP, Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya dari fraksi PKB. Matur nuwun
Sama-sama Mas Andre, sama-sama. Kita dapat banyak insight di perbincangan ini. Sehat selalu Mas Apip. Sehat, amin. Selalu bisa memandu masyarakat demi kebermanfaatan umat juga tentunya, amin. Masyarakat Surabaya pada khususnya ya. Amin. Baik, sampai di sini sahabat Sonora, saya Andre Komarudin menemani Anda di program Dialog Sambang Parlemen, mewakili segenap kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Selamat kembali melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah Anda dengarkan spesial program Dialog Sambang Parlemen. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya. DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya.